9 kali lolos dari maut, Seokjong mengira dirinya tak terkalahkan. Namun kali ini, dia tidak menghadapi pembunuh bayaran biasa. Saat jebakan mematikan aktif dan pedang mulai beradu, Ensol menyadari satu hal, regu Salvation gagal bukan karena kurang kuat, tapi karena mereka tidak segila dirinya. Siapkan diri kalian, karena duel maut melawan Martial Master Jianghu dimulai sekarang. Di cerita sebelumnya, Ensol memasuki markas regu Salvation dan langsung memilih misi yang terkenal mustahil, yaitu membunuh Seokjong di Pulau Bloodjin, target yang sudah 9 kali lolos dari para assassin. Sekarang, kita masuk ke cerita selanjutnya. Saat seorang pemuda memindahkan barang-barang, salah satu penjaga merasa curiga kepada pemuda tersebut. Ia kemudian dipanggil, ditarik kasar, dan pedang langsung digoreskan ke lehernya. Pemuda tersebut pucat berkeringat, gemetar ketakutan. Melihat reaksinya, si penjaga itu akhirnya percaya dan melepaskannya. Bahkan meminta pemuda itu untuk diobati. Lukanya dijahit oleh seorang tabib dengan cepat. Ternyata tabib tersebut adalah Ensol. Sebelum lanjut, Mimin ingin meminta maaf. Awalnya, Mimin pikir pemuda itu adalah Ensol karena melihat wajahnya agak mirip. Setelah membaca berulang kali, ternyata baju Ensol di dalam ruangan bukan baju hijau, melainkan agak biru abu-abu. Maafkan kesalahan Mimin di cerita sebelumnya. Mengira Ensol menyamar jadi tukang angkat barang. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah menutup ruangan, Ensol membuka topi sambil menghela napas lega. Ia berkata, aku hampir saja tertangkap. Dia lanjut bergumam, seorang tabib tak pernah diragukan jika kemampuan mereka tinggi dan orang-orang menyambut mereka. Dan itu berkat teknik body transformation dan camouflage yang ia pelajari. Namun, waktu semakin menipis. Kapal akan berangkat besok. Misi harus diselesaikan malam ini. Saat malam tiba, Ensol bergerak. Ia menyelinap dalam diam menggunakan teknik Swift Phantom Movement. Dari atas, ia mengamati situasi dan langsung menemukan Seokjong yang sedang berbincang-bincang di luar ruangan. Ensol bahkan bisa merasakan energi dalamnya dan memuji Seokjong bahwa dia ahli seperti yang dirumorkan. Namun, ada yang tidak beres pikirnya lagi. Untuk seseorang yang sering diburu, dia memancarkan energinya seolah itu bukan apa-apa. Bisa jadi itu semacam umpan, membuat Ensol sedikit waspada. Namun tetap mengikuti saat Seokjong berjalan menuju ke area dalam. Sampai akhirnya, Seokjong sampai di depan ruangan yang tercium bau obat. Ensol berpikir bahwa itu mungkin gudang obat bawah tanah. Namun siapa sangka, kehadiran Ensol telah disadari oleh Seokjong. Namun, ia terus berjalan masuk. Di sisi lain, Ensol merasa Seokjong tak menyadarinya hingga ia terus mengikuti. Mereka sampai di ruang penyimpanan obat, tempat sempurna untuk membunuh, pikir Ensol. Seokjong yang berdiri membelakangi Ensol membuat Ensol berpikir bahwa inilah kesempatannya dan akan mengakhirinya dengan satu serangan. Namun siapa sangka, saat Ensol hendak bergerak, ia tak sengaja menginjak pemicu jebakan. Dia menatap ke langit-langit dan puluhan serangan mengarah padanya. Dengan sigap, ia menghindari setiap serangan. Ensol menyadari bahwa itu jebakan. Sementara Seokjong yang masih memperhatikan kendi di hadapannya berkata tanpa menoleh. Astaga, kalian para pembunuh, semuanya sama saja. Kalian semua menggunakan tempat ini untuk menyergap, seakan-akan sudah disepakati sebelumnya. Pas sekali, masih ada ruang yang cukup untuk satu kepala. Ucapnya dengan seringai sambil berbalik ke arah Ensol dan bersiap mencabut pedangnya. Melihat Ensol yang sedikit terkejut, Seokjong menambahkan bahwa semua pembunuh menggunakan taktik yang sama, menyusup ke dalam kapal dan mencoba membunuhnya di tempat ini. Karena itulah dia membuat jebakan di sana. Di saat itu, Ensol menyadari akar kegagalan regu Salvation, menjaga misi tetap rahasia tanpa pertukaran informasi dan dikirim dengan metode yang sama, dan semuanya mati di tangan Seokjong. Seokjong tiba-tiba membuang senjatanya karena merasa tak perlu melawan bocah menggunakan senjata favoritnya. Ia lalu mengambil senjata lain dari dinding, menyeringai penuh ejekan dan mempersilahkan Ensol maju. Dia berkata, setelah memotong kaki dan tangan Ensol, ia akan menyiksanya hingga putus asa. Seokjong mengacungkan pedangnya. Ensol terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa ia telah gagal membunuhnya. Namun, hal itu membuatnya senang karena justru pertarungan seperti inilah yang ia cari. Tanpa ragu, ia langsung maju menerjang. Benturan kedua pedang mereka menyebabkan hempasan angin di sekitar. Ensol bertarung dengan serius, sementara Sokjong menikmati sambil terus tersenyum meremehkan.
Meski begitu, kekuatan Ensol cukup untuk mendorong pedang Seokjong ke belakang. Itu membuat Seokjong kembali tersenyum, mengakui tenaga dalam Ensol yang luar biasa untuk seorang bocah. Namun, ia juga menyadari bahwa teknik yang digunakan Ensol bukanlah teknik seorang asasin. Itu menarik baginya. Tanpa menunggu, Seokjong langsung melancarkan serangan, teknik Black Serpent Blade. Serangan datang bertubi-tubi dari berbagai arah, cepat dan berbahaya. Ensol bersiap. Ia menangkis setiap serangan tanpa bergeser sedikit pun. Dalam ketenangannya, ia bahkan mampu membaca lintasan serangan. Siapa sangka Ensol terkena 3 serangan sekaligus tanpa ia sadari. Darah keluar dari mulutnya. Ia dibuat terkejut karena merasa sudah menangkis semua serangan yang datang. Seokjong tertawa, menikmati keadaan. Tanpa menunggu, dia terus melancarkan serangan. Ensol bertahan dan memblokir serangan yang datang, namun dia tetap terluka. Di sisi lain, Ensol menyadari bahwa serangan-serangan Seokjong tidak mengincar titik lemahnya sama sekali, yang artinya musuh di hadapannya tidak berniat untuk langsung membunuhnya. Karena itu, Ensol memberanikan diri, menerjang maju demi mencari tahu cara kerja serangan lawan. Serangan dan tangkisan terus beradu, membuat Seokjong semakin bersemangat. Saat Seokjong hendak melakukan serangan tebasan ke kiri, Ensol dibuat terkejut sekali lagi karena serangan tersebut tiba-tiba berubah menjadi serangan tusukan, membuat Ensol melompat mundur untuk menghindar. Melihat gerakan tersebut, Ensol akhirnya menyadari sesuatu. Itu adalah gerakan tipuan yang mengubah arah serangan dalam sekejap. Saat serangan berikutnya datang, Ensol memejamkan matanya. Dia memaksimalkan Wild Beast Pet untuk merasakan jalur serangan sebenarnya. Dengan begitu, Ensol mampu menangkis setiap serangan yang diarahkan padanya dengan lebih mudah. Melihat setiap serangannya digagalkan, Seokjong terkejut bukan main. Bagaimana bisa, ucapnya. Dia terus-menerus menyerang, namun semua serangannya sia-sia. Dia kemudian melangkah mundur dan mengaktifkan serangan jebakan. Hanya saja, itu terlalu mudah dihindari Ensol menggunakan Sweep Phantom. Dalam kepanikan, Seokjong berkata, omong kosong macam apa ini? Namun, Ensol tak membiarkannya begitu saja. Dia langsung maju menerjang, mengarahkan satu tebasan vertikal. Dalam keadaan terdesak, Seokjong menahan serangan tersebut dengan pedangnya. Hanya saja, pedang tersebut patah tepat di depan matanya. Dia mendorong Ensol hingga terhempas ke tembok. Namun, Ensol memanfaatkan momentum tersebut sebagai pijakan untuk serangan selanjutnya. Dengan tergesa-gesa, Seokjong menarik fluid di balik bajunya, bersiap memanggil bantuan. Belum sempat ia, ujung pedang Ensol sudah menusuk jantungnya hingga menembus tubuhnya, dan darah pun menyembur keluar. Ensol menarik pedangnya sebagai akhir dari misi untuk membunuh seorang martial master. Ensol memandang mayat di hadapannya sambil bergumam. Martial master dari Jianghu sepertinya menurunkan kewaspadaan adalah racun bagi siapapun. Akhirnya, Ensol pun pergi. Jangan beranjak dulu, karena selanjutnya akan ada yang lebih menegangkan. Hari berikutnya pun tiba, di markas Regu Salvation. Seorang pria tua duduk santai sambil menikmati teh. Namun tiba-tiba pintu terbuka keras. Mawon masuk tergesa-gesa sambil membawa kabar tak terduga. Apa kau mendengarnya? Ucapnya lantang. Sokjong, Sokjong telah mati. Mendengar berita itu, membuat si pria tua terkejut bukan main. Ensol akhirnya sampai dan masuk dengan langkah tenang. Si pria tua buru-buru menyambutnya dan langsung mengajak Ensol ke dalam ruangan dan segera menutup pintunya. Begitu pintu tertutup, ekspresinya berubah. Benarkah kau yang membunuh Sokjong? Tanya si pria tua tak percaya. Bagaimana bisa? Maun yang juga berdiri bersamanya sama-sama menunggu jawaban dari Ensol. Namun Ensol malah berkata sesuatu yang tak diduga. Bukankah tugas kalian hanya memberi misi dan tak bertanya lebih dari itu? Kalimat itu cukup untuk membuat si pria tua sedikit menunduk dan membenarkan kata-kata Ensol. Akhirnya ia membuka laci dan menyerahkan bayaran, 3.000 nyang, sekaligus menyampaikan pada Ensol untuk mengambil misi lain dalam 3 hari. Ensol langsung menerima uang tersebut dan menyisakan 1 lembar untuk mereka minum-minum. Dan ia pun pergi begitu saja, meninggalkan dua pria itu dalam diam. Mawon terlihat kesal melihat sikap Ensol yang tidak sopan karena memperlakukan si pria tua sebagai pemilik toko, padahal dia hanya menyamar sebagai pemilik toko. Lain halnya dengan si pria tua, dia malah tersenyum lalu tertawa lepas. Dari mana datangnya orang seperti dia? Dia pun meminta Mawon untuk memberikan Ensol misi-misi yang paling sulit, karena itu akan meningkatkan citra cabang mereka, dan bisa saja mereka keluar dari tempat itu. Kini, 6 bulan pun telah berlalu sejak misi pertama Ensol. Saat Ensol tiba,
Mawon menyambutnya dengan semangat, bahkan pria tua itu kini memperlakukannya jauh lebih hormat. Berkat Ensol, masa depan cabang mereka semakin cerah. Namun, Ensol tetap bersikap datar dan hanya datang untuk mendapatkan misi baru. Ensol mulai menebak bahwa ada sesuatu yang ingin mereka katakan. Si pria tua itu mengangguk, lalu mulai menjelaskan bahwa para atasan memperhatikan Ensol belakangan ini. Dan karena itulah, ia diberi misi khusus untuk melindungi orang penting. Ensol langsung berbalik karena tak ingin menerima misi pengawalan. Namun, Mawon menahannya dan memberitahukan bahwa misi itu termasuk yang tersulit karena perharinya Ensol bisa mendapatkan 10.000 nyang. Kau tahu, aku tidak butuh uang, jawab Ensol. Si pria tua kemudian menjelaskan bahwa ia tahu Ensol lebih memilih misi pertarungan. Namun, dia meminta Ensol mempertimbangkan lagi karena misi itu langsung dari atasan. Dan jika menolak, bisa saja cabang mereka akan hilang. Untuk lebih meyakinkan Ensol, si pria tua menawarkan untuk memberinya perlengkapan terbaik serta akan membagikan semua informasi yang mereka dapatkan. Ensol berhenti, dia bertanya dengan serius, berapa lama dia akan mendapatkan informasi dari mereka. Si pria tua mengatakan tanpa batas waktu, karena bagaimanapun mereka sudah seperti keluarga. Ensol pun setuju menerima misi tersebut dan langsung pergi. Sementara Mawon yang berdiri di sana berteriak tak percaya. Apakah Anda sudah gila? Memberinya semua informasi. Kita ini bukan intel pribadi, ucapnya menggerutu. Namun, si Pak Tua menyuruhnya diam dan menjelaskan bahwa mungkin saja setelah misi selesai, mereka bisa kembali ke Demon Palace, karena target misi kali ini adalah toko yang sangat penting. Waktu pun berlalu begitu saja. Kini, Ensol telah tiba di sebuah rumah makan yang ramai. Ensol datang memperkenalkan dirinya sebagai nomor 18 yang ditugaskan untuk misi pengawalan. Sohok menyambutnya dengan ramah sambil memperkenalkan dirinya dan orang di sampingnya, yaitu Wo Mun Hwang. Wo Mun langsung menatap dingin. Ensol yang masih berdiri bergumam. Seorang gadis muda duduk di restoran dengan hidangan termahal dan seorang martial master yang tak teridentifikasi. Mereka pasti sangat kaya dan kuat. Ensol pun duduk. Tiba-tiba Wo Mun sedikit menggebrak meja sambil berkata, selama ada dirinya, tak perlu melakukan apapun. Bertindaklah seolah-olah kau tak ada. Pastikan kau tak menghalangi. Teriaknya pada Ensol yang baru duduk. Ensol bisa merasakan aura menakjubkan dari Womun. Di sela-sela itu, Sook menghentikan pamannya sambil berkata, paman tidak boleh mengancam orang yang datang membantu. Lalu menjelaskan pada Ensol bahwa pamannya sudah lama sekali tidak beraktivitas di Jianghu. Mendengar itu, Ensol bergumam. Jadi, dia mantan martial master. Jika sudah lama sekali, maka instingnya dalam mendeteksi bahaya pasti sudah tumpul, terutama dalam area yang asing baginya. Hunan adalah tempat konflik berbagai kekuatan, jadi sepertinya tugasku memastikan tidak ada masalah yang timbul. Sook kemudian bertanya pada Ensol kenapa dia dinamakan nomor 18. Ensol pun menjawab bahwa itu hanya gelar yang didapatkan dari Regu Salvation. Mendengar itu, Sook pun memanggil Ensol dengan nama Tuan 18. Ensol tidak masalah dengan itu dan akan memanggil Soo dengan sebutan Nona So. Pertanyaan berikutnya membuat Ensol sedikit tertegun karena Nona So mengetahui bahwa Ensol menggunakan wajah palsu. Bagaimana bisa, pikir Ensol, tidak ada satupun yang menyadarinya hingga sekarang. Dia menyadari hal seperti itu, artinya dia bukanlah wanita biasa. Mungkin dia tokoh yang lebih penting dari yang kuperkirakan. Tiba-tiba, Ensol menyadari ada yang tidak beres. Orang-orang dalam restoran mengulangi percakapan yang sama lagi dan lagi. Dia merasa semua orang di dalam gedung adalah asasin. Belum sempat Ensol bertindak, Womun sudah berdiri lebih dulu. Kalian pikir aku tidak tahu? Maju kalian semua! Teriaknya. Asasin langsung maju menyerbu. Tanpa ragu, Womun langsung menyerang. Dalam satu gerakan, musuh di hadapannya terpental, menabrak meja dan menjatuhkan beberapa asasin. Asasin yang lainnya kembali menyerang bersama-sama. Womun yang sudah bersiap melepaskan energi dari telapak tangannya, membuat lantai retak hingga hancur, dan menciptakan lubang yang menjatuhkan banyak asasin ke lantai bawah. Womun tertawa puas dan langsung maju menyerang yang lainnya. Sementara itu, Ensol tetap siaga, menangkis setiap senjata tersembunyi yang datang menyerang. Dia meminta Nonaso untuk tetap berada di dekatnya. Setiap musuh yang mencoba mendekat langsung ia habisi tanpa ampun. Dalam waktu singkat, semuanya selesai. Womun kembali sembari meremehkan semuanya termasuk Ensol.
Begitu dia mendekat, Ensol langsung menatapnya dengan serius sambil bertanya, "Apa tugasmu? Bukan untuk melindungi Nonaso, melainkan menyombongkan kekuatan." Mendengar itu, Womun menatap balik dengan serius sambil berkata, "Beraninya kau mengoceh sesombong itu." Sesaat, ia langsung menyadari mayat-mayat yang tergeletak di belakang Nonaso. Ia langsung terdiam dan menyadari bahwa bocah di depannya cukup berguna. Mereka pun bersiap kembali ke penginapan. Namun, Ensol menyarankan untuk ke tempat lain. Lagi-lagi, Pak Tua Womun kembali menolak setiap saran dari Ensol dan tetap memaksa kembali ke penginapan karena dia yakin dengan kemampuannya. Akhirnya, Ensol hanya mengikuti keputusan tersebut. Dan akhirnya, mereka tiba di gerbang penginapan. Begitu memasuki area penginapan, Assassin langsung menyergap mereka. Namun, dengan satu serangan dari Womun, membuat Assassin langsung terkapar. Womun sekali lagi menyombongkan dirinya. Namun, Ensol berkata bahwa ini belum berakhir. Saat Womun menyadari, mereka sudah dikepung oleh puluhan assassin yang datang menyerang mereka. Womun yang terkejut dengan banyaknya assassin hanya bisa berucap, "Apa ini?" Sementara Ensol yang tetap siaga melirik Nonaso sambil bergumam, "Assassin sebanyak ini, sebenarnya seberapa penting wanita ini?" Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe. Supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.